Dan kayaknya kita langsung masuk untuk materi atau berita pertama kita, yaitu adalah datangnya dari Metaverse. Metaverse atau yang biasa kita kenal sebelumnya adalah Facebook. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kembali lagi pada konten hashtag episode ke-10 nih. Dan kita di sini akan membahas putar update-update terbaru pada teknologi dan juga games atau hardware apapun itu. Dan sebelum video ini dimulai nih ya, mau info aja buat teman-teman nih. Kalau misalkan kalian ada rakitan yang kira-kira kalian itu kepingin banget untuk di-review, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Kalau misalkan cocok atau semua ready, kita akan langsung reviewkan buat kalian nih, khusus nih ya. Dan kayaknya kita langsung masuk untuk materi atau berita pertama kita, yaitu adalah datangnya dari Metaverse. Metaverse atau yang biasa kita kenal sebelumnya adalah Facebook. Memang beberapa waktu lalu kita sudah mendengarkan pengumuman dari Mark selaku pendiri Facebook yang sudah merubah namanya menjadi Meta dan sekarang menciptakan sebuah Metaverse, yaitu universe untuk Meta secara virtual yang mana bisa diakses melalui VR. Nah, di sini memang sudah mulai tergambarkan bagaimana kondisi masa depan kita saat ini, dan mungkin nih ya, yang sedikit agak ditakutkan adalah bagaimana jika masa depan ini seperti pada sebuah film yang mungkin dulu pernah rame, yaitu Ready Player One, ya kan? Itu kan dimana semua orang-orang menggunakan VR di kehidupan mereka. Bahkan yang tidak pakai VR itu adalah orang-orang yang hanya bertindak sebagai teknisi atau apapun itu. Anyway, kita nggak bahas itu sih ya. Kita bahas mengenai sebuah updatean teknologi terbaru dari Meta yang sedang dikembangkan oleh Mark, yaitu sebuah sarung tangan yang diklaim bisa menyentuh objek secara virtual. Wow, ini memang agak nggak masuk akal ya kalau kita pikir-pikir, tapi ya ini adalah sebuah gambaran teknologi yang akan terjadi nih ya di masa depan. Saat ini masih tahap pengembangan, di mana kalian bisa lihat pada postingan yang dibagikan oleh Mark pada akun Instagramnya. Dia saat ini sedang mengembangkan sebuah sarung tangan yang memang dikhususkan untuk pengguna VR supaya bisa menyentuh objek-objek yang ada pada VR. Nah, untuk sarung tangan ini sendiri sekarang memang sedang tahap pengembangan, dan pengembangan ini juga dilakukan dengan teknologi haptik. Apa itu haptik? Haptik adalah teknologi yang mengaplikasikan sebuah sensasi sentuhan ke dalam interaksi antara manusia dan juga komputer ataupun virtual. Dengan haptik ini sendiri diharapkan bahwa penggunanya sendiri itu bisa merasakan bagaimana rasanya ketika kita menyentuh objek-objek yang ada dalam virtual reality atau VR. Dan menurut saya sendiri juga itu cukup keren, dan semoga saja tidak salah gunakan ya, dalam artian ya you know lah apa yang bisa kita akses dan apa yang ada pada sebuah VR, apa yang bisa kita lakukan ya you know, dan jangan sampai itu disalahgunakan ya. Dan mengenai sarung tangan ini sendiri ya, ini sebuah prototipe terbaru dan bisa kalian lihat seperti ini kira-kira modelnya. Untuk sarung tangan haptik ini sendiri memiliki kurang lebih 15 bantalan plastik yang bergigi dan bisa ditiup atau dikenal dengan istilah akuator. Bantalan itu diatur sedemikian rupa agar pas sepanjang telapak tangan, bagian bawah jari dan juga bagian ujung jari. Di bagian punggung pada sarung tangan ini juga terdapat sebuah tanda berwarna putih yang memungkinkan kamera melacak gerakan jari. Kemudian ada pula sensor internal yang menangkap gerakan jari penggunanya ketika menekuk. Ketika seseorang menggunakan sarung tangan canggih ini, sistem akan mengatur level tekanan, lalu akan membuat tekanan yang berbeda di setiap bagian tangan. Jika pengguna menyentuh objek virtual dengan ujung jari, maka akan muncul sensasi seakan objek tersebut tersentuh oleh permukaan kulit. Ya, intinya kita hampir masuk ke virtual reality. Saat ini yang dikembangkan memang tangan nih ya, apalagi nih kira-kira yang akan dikembangkan di kemudian hari. Jadi sarung tangan ini memang cukup canggih, dan itu kalau kita pikir pun kayaknya agak nggak masuk akal, tapi ini sudah hampir teraplikasikan. Dan untuk kapan selesainya pun masih belum ada kabar, hingga saat ini hanya masih dalam tahap pengembangan. Dan kalau misalkan nih ya, teknologi ini sudah muncul, kira-kira kalian bakalan beli nggak? Dan kalau kalian beli, kira-kira apa yang akan kalian lakukan ya? Jangan aneh-aneh lah ya. Anyway, kita akan lanjut ke berita yang kedua. Berita kedua ini datangnya dari dalam negeri, dari Indonesia, yang mana ini menyangkut dengan gedung cyber yang baru aja kebakar. Ya, memang itu cukup rame ya beberapa waktu lalu, di mana gedung cyber ini terbakar dan sempat mematikan beberapa server dari perusahaan, dan juga kemarin sempat ada kabar dari Shopee juga yang bermasalah. Dan ini nih yang cukup jadi perbincangan
perbincangan di kalangan gamers, yaitu adalah jatuhnya atau matinya server Point Blank untuk beberapa saat. Nggak beberapa saat, bahkan hingga saat ini dari video ini dibuat. Kalau misalnya kalian kunjungi dari websitenya Point Blank Indonesia, Zepeto, itu kalian nggak akan bisa akses karena memang servernya saat ini sedang mati. Dan ini juga mengakibatkan kerugian ya buat para pemain yang mana mereka akan kesulitan untuk menikmati game kesayangan mereka, yaitu Point Blank. Game yang sudah berjaya cukup lama nih ya, dari saya masih sekolah, masih SMP sampai sekarang itu masih ada Point Blank, dan itu adalah game wajib yang ada di warnet ya pada saat itu, bahkan mungkin hingga saat ini. Anyway, untuk Point Blank sendiri ya saya doakan semoga segera mendapatkan penyelesaian atas masalah ini. Dan buat teman-teman nih ya yang misalkan kepingin ngerasain Point Blank nih ya, kalian masih bisa main kok. Cuman dari Zepeto itu sendiri menyediakan sebuah server event di mana semua item yang ada pada Point Blank itu bisa kalian akses, dan kalian bisa menikmati seluruh konten dari Point Blank secara gratis untuk beberapa saat hingga paling nggak servernya Point Blank sudah up kembali. Jadi ya buat kalian sekali lagi mau main ya udah main aja, karena Point Blank sekarang lagi ada event seperti itu. Meskipun itu sifatnya nggak permanen, tapi semoga saja untuk server intinya atau server utamanya bisa up kembali sehingga pemain bisa kembali bermain seperti biasa. Next, berita ketiga. Pada berita ketiga ini adalah sebuah updatean besar dari GTA Trilogy. Ya, GTA Trilogy sempat menjadi perbincangan di kalangan gamers karena ratingnya cukup jelek dan orang-orang banyak kecewa dengan apa yang disuguhkan oleh Rockstar. Pada game GTA Trilogy ini memang banyak sekali bug yang ditemukan, bahkan bug ini itu nggak ada pada game originalnya yang di PS2. Sehingga player-player pun merasa kecewa berat terhadap Rockstar. Kenapa kok bisa sampai bugnya sebanyak ini? Nggak cuma di GTA San Andreas ya, GTA Vice City dan juga GTA 3 semua banyak bugnya. Nah, baru-baru ini Rockstar telah merilis atau mengupdate game GTA Trilogy ini ke 1.03, di mana banyak sekali bug yang di-fix, dan mungkin akan saya bacakan sedikit aja lah gambaran buat kalian. Untuk update utama yang ada itu adalah menambahkan sinematik kamera. Karena kalau kalian sadar pada GTA Trilogy itu nggak ada sinematik kamera. Biasanya pada GTA yang dahulu, yang original, itu selalu ada sinematik kamera, di mana setelah dari kamera yang dekat, sedang, jauh akan masuk ke sinematik kamera. Nah, di GTA Trilogy ini sempat nggak ada, dan sekarang fiturnya sudah dikembalikan sehingga ya sudah hampir sama seperti yang versi originalnya. Kemudian untuk updatean kedua yang terpenting dari GTA Trilogy ini adalah dengan menghapusnya target outline atau garis tepi yang ada pada target. Kalau misalkan kalian perhatikan pada GTA Trilogy, ketika kalian melakukan targeting itu ada lingkaran putih tuh. Nah, lingkaran putih ini dinilai oleh para gamers itu cukup mengganggu, karena kalau kalian tahu atau mungkin memainkan yang original, yang mana kalian mungkin banyak yang sudah memainkan, targetingnya nggak ada lingkaran putih, bahkan cukup berbeda ya untuk gambar dari targetingnya itu sendiri. Tapi juga di sini agak dimodernisasi dan juga ditambahkan nih outline putih, yang mana ternyata itu malah mengganggu. Nah, akhirnya Rockstar mendengarkan komplain dari para pemainnya dan diberikan opsi untuk menghilangkan ataupun tidak untuk opsi ini. Jadi memang kalau kalian yang merasa enak nih, enjoy dengan outline putih itu dari targeting kalian masih bisa menikmatinya pada GTA Trilogy ini. Tapi kalaupun kalian nggak merasa nyaman, kalian juga bisa menghapusnya. Jadi win-win solution kali ya bisa kita bilang, karena ada yang nyaman, ada yang enggak, meskipun banyak yang enggak sih ya. Dan juga ini adalah update yang cukup krusial yang saya sebutkan terakhir ini adalah menambahkan fog, atau pada opsi ini dituliskan ground haze. Banyak banget yang komplain kok GTA Trilogy ini nggak ada fognya ya, kok berasa kayak mapnya itu kecil banget ya. Ya memang kerasa banget mapnya ini kecil ketika nggak dikasih fog. Bahkan fog ini sendiri itu sudah ada sejak GTA San Andreas dirilis ya. Pada GTA originalnya sendiri itu sudah ada fog yang membuat kota dari San Andreas ini terlihat cukup luas, dan ketika fog ini hilang itu malah membuat orang-orang merasa kok kayaknya kerasa kecil banget ya kotanya itu. Nah, ini juga didengar oleh Rockstar, dan ini akhirnya di-fix oleh Rockstar untuk menambahkan fog. Nah, untuk sistem menambahkan fognya ini sendiri pun itu tidak memaksa. Jadi buat teman-teman yang merasa kalau PC-nya atau laptopnya nggak kuat dengan fog ini atau nggak nyaman lah untuk mengaktifkan atau enggaknya, kalian bisa langsung cek pada option untuk mematikan atau menyalakan ground haze. Nah, jadi teman-teman yang suka bisa nyalakan, yang enggak ya bisa nggak dinyalakan. Bebas nih ya. Jadi Rockstar memberikan pilihan, nggak yang harus paten, kalau nyalakan, kalau matikan.
enak nih ya ceritanya. Dan masih banyak banget updatean dari GTA Trilogy ini, dan salah satunya yang sempat rame itu adalah realistiknya otot yang ada pada CJ. Karena kalau kalian perhatikan ya, antara GTA San Andreas dan juga GTA Trilogy mungkin akan harus ada detail-detail yang perlu ditambahkan. Salah satunya adalah otot. Meskipun pada awalnya mungkin ototnya kurang detail dirasa oleh pemain-pemain dari GTA Trilogy ini, akhirnya didengarkan juga oleh Rockstar dan diberikan detail yang lebih kompleks untuk otot dari CJ yang dikembangkan dari patch terbarunya mereka, yaitu 1.03. Ya, jadi untuk list dari updatean GTA Trilogy ini kalian juga bisa kunjungi pada websitenya Rockstar untuk melihat, karena banyak banget, nggak mungkin juga aku bacakan. Jadi di sini untuk teman-teman nih ya, kalau misalkan kalian ngerasa kemarin males banget main GTA Trilogy karena banyak bugnya, kemudian detailnya banyak yang hilang, nah kalian perlu kembali nih kayaknya main GTA Trilogy, karena GTA Trilogy telah merilis updatean 1.03 yang mana itu memberikan updatean yang cukup baik dan dirasa kayaknya sudah mulai nyaman lah untuk memainkannya. Dan anyway, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian ingin berbelanja komponen PC ataupun kalian mau ngerakit PC, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.